Yang belum bergabung nanti segera bergabung ya. Tolong di-on-kan kameranya ya. Buka kameranya ya setelah Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Baik, kemarin kita sudah mempelajari mengenai ruang lingkup biologi ya, dan kita kemarin juga sudah perkenalan ya untuk minggu lalu. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini, lanjutkan dari ruang lingkup biologi. Di mana ruang lingkup biologi terdapat kehidupan dan faktor dua pendukung kehidupan. Di mana kehidupan termasuk tingkat organisasi kehidupan yang terdiri dari molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Kemudian, faktor-faktor pendukung kehidupannya yaitu pada lingkungan tempat makhluk hidup tinggal, yang terdapat pada air, udara, tanah, dan suhu. Pada organisasi kehidupan, di dalam ruang lingkup biologi organisasi makhluk hidup yang dipelajari terdiri dari berbagai tingkat, mulai dari tingkat yang terendah, yaitu molekul, sampai tingkat yang paling kompleks, yaitu bioma. Kemudian selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat molekul, di mana atom-atom berikatan membentuk molekul. Ya. Kemudian, struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel, di mana di dalam tubuh kita juga terdapat komponen sel dan jaringan. Contohnya yaitu molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lain merupakan komponen penyusun membran sel. Selanjutnya yaitu pada tingkatan organisasi kehidupan tingkat sel, terdapat setiap makhluk hidup tersusun atas sel, mana komponen penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup yang tersusun atas satu sel disebut dengan makhluk hidup uniseluler. Dan makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel dimaksud hidup multiseluler. Pada setiap sel mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Jadi, sel diartikan unit struktur dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Bahwa sel tersebut tidak dapat dilihat oleh kasat mata, tetapi dapat dilihat oleh mikroskop. Kemudian, ilmu biologi yang mempelajari sel itu sendiri dimaksud dengan sitologi, ya, ilmu yang mempelajari sel. Selanjutnya yaitu organisasi kehidupan tingkat jaringan, yang dimana di dalam tubuh kita terdapat molekul, sel, dan jaringan. Di mana organisasi kehidupan tingkatan jaringan yaitu kumpulan dari beberapa sel, ya. Jaringan itu kumpulan dari sel, ya, yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Kemudian kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya, ya. Contohnya pada jaringan syaraf yang berfungsi untuk menyampaikan dan menanggapi rangsangan dari reseptor ke efektor. Kemudian, ilmu biologi yang mempelajari jaringan tersebut dimaksud dengan histologi, ya, berbeda dengan ilmu yang mempelajari tentang sel, ya, disebut dengan sitologi. Kemudian selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat organ, di mana organ adalah, ya, ada beberapa
beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsinya yang sama. Nah, contohnya yaitu pada organ kulit kita ya, organ kulit kemudian berbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda seperti jaringan epitel, kemudian jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan syaraf. Nah, keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama menjalankan fungsinya, seperti melindungi tubuh. Selanjutnya yaitu pada organisasi kehidupan tingkat individu. Individu sendiri merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Contohnya ada berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda yang membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Ya, contohnya di sini terdapat apa? Burung elang, kemudian macan dan gorila. Selanjutnya yaitu organisasi kehidupan tingkat populasi, di mana terbentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat atau tempat hidup suatu makhluk hidup ya, dan dalam waktu tertentu. Nah, kemudian dalam populasi terjadi interaksi antara hubungan antara spesiesnya. Kemudian hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya seperti melakukan perkawinan, berkembang biak, pelindungan, dan lain-lain. Contohnya yaitu populasi pada makhluk hidup seperti kita ya sebagai manusia, kemudian hewan. Nah, organisasi kehidupan tingkat populasi tersebut sebagaimana yang kita tinggal hari ini ya, yang kita tinggal di dunia ini ya, yang berbagai macam suatu habitat. Contohnya ya pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, selanjutnya organisasi kehidupan tingkat komunitas. Dibentuknya oleh berbagai jenis spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Kemudian secara garis besar komunitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuatik dan terestrial, di mana komunitas akuatik ya terdapat pada danau, laut, sungai, parit, dan kolam. Kemudian komunitas terestrial terdapat di padang rumput. Contohnya pada apa? Sapi, ya, kemudian kerbau, makhluk hidup lainnya yang berada di padang rumput. Kemudian kebun raya, misalnya pada kebun raya Bogor ya, pada sejenis tanaman dan tanaman-tanaman yang dilindungi. Kemudian halaman rumah, kebun, dan sawah. Selanjutnya yaitu organisasi kehidupan tingkatan ekosistem, di mana dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi ya dengan lingkungannya tempat mereka hidup atau interaksi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik ya. Nah, komponen biotik ini termasuk pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, kemudian komponen abiotik air, tanah, lingkungan, dan cahaya. Abiotik itu benda yang tak hidup ya, kemudian biotik itu benda yang hidup. Jadi saling berinteraksi hubungan antara satu dan dengan yang lainnya. Nah, kemudian karena adanya interaksi antara komponen ekosistem, maka terjadinya aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan ya, yang membentuk suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, contoh ekosistem pada air ya, kemudian ekosistem laut, ekosistem danau, ekosistem sawah. Di mana pada ekosistem sawah itu terdapat apa aja? Misalnya ekosistem sawah terdapat makhluk hidup apa aja? Makhluk hidup biotik apa aja yang ada di ekosistem sawah? Apa?
belalang ya, kemudian padi ya, ulat, keong, gitu, dan ulat. Contohnya pada rantai makanan dan jaringan makanan ya dalam ekosistem. Kemudian pada tingkatan organisasi kehidupan tingkat bioma, yaitu merupakan satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas atau yang dominan. Contohnya pada bioma padang rumput, kemudian hutan hujan tropis, hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra, dan lain-lain. Contohnya yaitu pada bidang pertanian ya. Pada bidang pertanian, contohnya yaitu pada tingkatan organisasi, penemuan bibit unggul, dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Contohnya yaitu melalui rekayasa genetika ya, dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan inseksida sendiri. Ya, contohnya pada buah apel, pir, kol, brokoli, kentang, dan buah-buahan tanpa biji. Ya, contohnya pada semangka, pepaya, kemudian jeruk dan anggur. Untuk penerapan ilmu biologi di bidang pertanian. Kemudian pada makanan, yaitu pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan, sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, kemudian memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya yaitu pada nata de coco, ya, pada bioteknologi ya, dan roti, keju, tempe, tape, kecap, dan anggur. Selanjutnya yaitu penerapan bidang biologi pada kedokteran. Ya, contohnya ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ bagian seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya, misalnya pencangkokan ginjal, pencangkokan jantung, itu yang melalui metode transplantasi. Ya, di mana penerapan pada ilmu biologi di bidang kedokteran. Nah, kemudian dengan dipelajarinya berbagai macam virus ya. Di bidang kedokteran itu berarti ilmu yang mempelajari virus ya, virologi misalnya gitu. Membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri, misalnya pada vaksin corona ya, yang sekarang pandemi, vaksin berbagai macam vaksinnya, contohnya pada vaksin CoronaVac ya. Terus pada vaksin antizena tuh ya, ada 2 vaksin ya pada virus corona. Kemudian penemuan teknik bayi tabung ya. Penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasutri ya, pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Kemudian mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik ya untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Jadi fungsinya itu untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit, misalnya kalian mempunyai penyakit lambung gitu. Nah, di dalam lambung biasanya suka terdapat diare ya, diare. Nah, di dalam diare itu terdapat bakteri. Nah, bakteri namanya itu lactobacillus. Bukan lactobacillus, apa sih? Ya, lactobacillus. Nah, kemudian di dalam mikrobiologi diciptakanlah antibiotik ya. Untuk apa? Untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Jadi untuk membunuh penyakit. Itu. Kalau misalnya vaksin, pemberian vaksin itu untuk virus. Ya, kalau antibiotik itu untuk bakteri. Gitu. Tugasnya sudah Ibu kirim ya di Google Classroom.
Bisa dicek tugasnya mengenai kalian membuat metode artikel ya, menyusun deskripsi dari metode ilmiah metode ilmiah virus. Jadi mana yang pandemi saat ini ya, virus COVID-19. Ya, jadi kemudian nanti kalian susun sesuai deskripsi yang ada di artikel tersebut ya, secara individu. Ada yang sudah mengecek tugas classroom-nya? Sudah, Bu. Ibu. Saya buka dulu soal ini. Untuk absen kalian nanti setelah mengikuti Google Zoom ini kalian absen ya, yang hadir aja. Boleh di list di grup juga boleh. Saya lagi loading dulu. Gimana tugas kelasnya? Tadi sudah Ibu bagikan ya. Nah, jadi kalian menyusun deskripsi dalam artikel metode ilmiah mengenai virus. Udah terbuka belum ininya? Apa? Tuh, gambarnya udah jelas belum? Apa masih PPT? Halo. Masih PPT-nya, Bu. Ya, nanti kalian buka ya di Google Classroom. Nah, nanti kalian membaca dulu artikelnya. Nah, kemudian nanti kalian menjawab pertanyaan sesuai dengan artikel. Nah, setelah membaca artikel, kalian menjawab pertanyaan. Yang pertama, jelaskan menurut pendapat kalian di tingkat organisasi makhluk hidup yang mana yang diserang oleh virus COVID-19. Ya kan, untuk cabang-cabang ilmu biologi itu apa aja ya? Nah, itu termasuk pada cabang ilmu biologi yang mana? Gitu. Nah, kemudian uraikan cabang-cabang ilmu biologi apa saja yang harus dipelajari seorang dokter untuk mengatasi penyakit tersebut. Ya, kan tadi itu ada apa? Ada virologi, sitologi, histologi itu apa ya? Yang mana gitu. Nah, kemudian bagaimana manfaat ilmu biologi dalam mengatasi pandemik virus COVID-19 pada saat ini? Itu. Ada yang sudah buka Google Classroom ya? Sudah, Bu. Ya. Nanti tugasnya dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu ya yang ditentukan, kemudian diisi absennya. Nanti setelah sudah selesai Google Zoom itu masuk PPT ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Halo. Nggak ada, Bu. Jadi jangan sampai salah ya untuk virus dan bakteri ya.
jika virus itu bisa disembuhkan, tetapi lama untuk disembuhkannya, butuh bertahun-tahun untuk menyembuhkannya ya. Di mana vaksin tersebut juga tidak tentu untuk mematikan virus tersebut ya, karena vaksin juga itu hanya mencegah agar menguatkan imunitas kita dari penyakit gitu. Untuk sembuh total, kalau misalnya virus itu tidak ada ya, sebenarnya tidak ada yang sembuh total dari virus kecuali bakteri ya, seperti misalnya bakteri pada pencernaan Escherichia coli, kemudian Clostridium dan Staphylococcus ya. Itu bisa disembuhkan dengan berbagai macam antibiotik. Tuh. Nah, jika di bidang pertanian, ini penerapan ilmu biologi di bidang pertanian dan manfaatnya ya. Misalnya kalian penemuan bibit unggul ya, dan pola pemupukan ya. Jadi pembibitan bibit unggul yang bagus dan pemupukan yang bagus dapat meningkatkan produksi pertanian ya, yang baik, dan kemudian melalui rekayasa genetika ya dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri. Ya, contohnya apel, pil, kol, kemudian brokoli, kentang, buah-buahan, ya, baik yang tanpa biji, yang dimaksud dengan semangka, pepaya, jeruk. Nah, kemudian melalui teknik kultur jaringan, tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak dalam waktu yang singkat. Tuh. Apa yang tanyakan? Nah, untuk rekayasa genetika itu sendiri apa sih? Untuk apa? Untuk menghasilkan molekul DNA ya yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru atau dapat dikatakan sebagai manipulasi organisme. Ya. Nah, kemudian tujuannya itu apa? Untuk apa sih rekayasa genetika itu? Nah, untuk teknik memindahkan gen yang dikehendaki untuk mengembangkan dan memperbaiki sifat tanaman yang rusak, ya, dan hewan dan sejenisnya, makhluk hidup sejenisnya. Contohnya pada apel, pir, kol, brokoli, kentang, ya, dan pada buah-buahan juga. Nah, kemudian pada teknik kultur jaringan, apa sih yang dimaksud dengan kultur jaringan? Nah, kultur jaringan atau kultur in vitro ya adalah suatu teknik untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ dan menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi ya. Jadi untuk memberikan nutrisi ya yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman ya. Jadi diberikan nutrisi pada tanaman tersebut ya pada kondisi aseptik, kemudian sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri ya dan bergenerasi. Contohnya juga pada tanaman kangkung ya, kemudian kelapa, anggrek, pisang, wortel. Nah, kemudian ada nggak sih kelebihan dari kultur jaringan tersebut? Nah, tentunya ada ya. Nah, untuk mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak ya dalam waktu yang relatif singkat yang mempunyai sifat fisiologi ya, dan morfologi sama persis dengan induknya. Nah, kemudian memperoleh tanaman baru yang bersifat unggul, yang baik. Ya. Kemudian perbanyakan tumbuhan atau kultur jaringan dapat dilakukan secara cepat ya, dan hemat waktu. Kemudian pengadaan bibit tersebut tidak tergantung musim. Ya, jadi tidak tergantung musim hujan, musim panas, tidak. Kemudian mengapa sih teknik kultur jaringan dalam perbanyakan tanaman? Apa sih? Gitu. Nah, prinsipnya yaitu dari kultur jaringan inilah perbanyakan tanaman
menggunakan bagian vegetatif tanaman ya pada media buatan yang dilakukan pada tempat steril ya atau pada tempat sterilisasi ya. Nah, metode kultur jaringan tersebut dalam menghasilkan bibit sejumlah yang banyak tanpa memerlukan jumlah induk yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian pada bahan makanan, ya, pada bahan makanan pemanfaatan berbagai jenis mikroorganisme dalam industri makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, kemudian bersifat memiliki rasa yang disukai serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi fermentasi tersebut dinamakan dengan bioteknologi ya, contohnya nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, dan anggur. Ada yang tahu nggak bioteknologi itu apa sih? Di SMP kan udah belajar ya mengenai bioteknologi. Apa bioteknologi? Ya, baru anget loh, baru tahun kemarin. Bioteknologi itu apa? Ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari mikroorganisme pada makhluk hidup ya. Jadi contohnya yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi apa? Konvensional dan apa? Ada dua. Modern ya, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Contohnya pada bioteknologi konvensional yaitu nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, dan anggur. Nah, kemudian pada bioteknologi modern, contohnya pada apa? Bioteknologi modern itu apa? Bioteknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip apa? Pada prinsip-prinsip melakukan penelitiannya, contohnya pada menggunakan alat-alat yang canggih, ya, yang seperti bioteknologi modern itu di bidang rekayasa genetika tadi, ya, di bidang kedokteran, itu. Nah, kemudian bioteknologi konvensional ini ya, yang dimaksud dengan nata de coco, ya contohnya roti, keju, tempe, tape, kecap, dan anggur, ini juga dimanfaatkan ya untuk bahan makanan. Nah, karena bioteknologi ini yang dilakukan secara tradisional, ya kemudian dengan menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Ya, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tuh. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Untuk sampai penerapan di bidang makanan, pertanian, kemudian kedokteran, dan peternakan. Nah, contohnya pada bidang peternakan, ya, dengan adanya ilmu anatomi dan fisiologi hewan, ya, fisiologi berarti fisik, ya, ditemukan teknik inseminasi buatan, ya, artinya kawin suntik, ya, yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Selanjutnya yaitu pada teknik fertilisasi in vitro, ya, embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu. Nah, fertilisasi in vitro juga dimaksud dengan apa? Dengan bayi
tabung ya. Jadi untuk melakukan misalnya yang sulit untuk mempunyai keturunan ya. Nah, dilakukanlah teknik fertilisasi in vitro ya, di mana embrio pada makhluk hidup ya, baik ternak, manusia ataupun hewan ya, yang dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu. Nah, kemudian dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius ya. Kemudian dapat diimplantasikan ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama. Dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak unggul atau banyak spermanya. Jadi pada fertilisasi in vitro itu tidak bukan dari suaminya ya, maksudnya bukan dari yang jantan gitu, melainkan dari pendonor lainnya, pendonor laki-laki sejenis lainnya gitu. Jadi bukan oleh suaminya sendiri, melainkan dari orang lain gitu, tanpa melakukan hubungan seksual. Apakah ada yang tanyakan sampai bidang peternakan dari cabang ilmu biologi yang kemarin kita sudah pelajari? Nah, yang kita pelajari hari ini mengenai kehidupan pada berbagai tingkat organisasi ya. Lanjutan dari cabang biologi yang minggu lalu kita sudah pelajari. Tadi penerapan pada ilmu biologi apa aja? Yang masih ingat?